Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi, pada pertemuan hari ini kita masuk ke materi yang baru yaitu mengenai pelabelan produk. Nah, jadi pada materi pelabelan produk ini kita akan membahas 3 topik pembahasan utama. Yang pertama itu di topik pertama di sini ada pengertian. Nah, di pengertian ini nantinya kita akan membahas tentunya mengenai pengertian dari label secara umum, lalu juga kita akan mempelajari tentang tujuan dari label, lalu juga ada informasi-informasi yang umumnya terdapat pada label. Lalu di topik yang kedua, kita akan membahas mengenai jenis label. Nah, jenis-jenis label ini nantinya ada label produk, label merek, label tingkat, dan yang terakhir ada label deskriptif. Lalu yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai proses. Nah, proses di sini maksudnya kita akan mempelajari mengenai bagaimana melakukan sebuah proses pelabelan pada sebuah barang atau produk. Oke, kita masuk saja langsung ke topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian. Nah, di sini seperti yang bisa kalian lihat di layar, ada pengertian dari sebuah label. Jadi, label adalah setiap keterangan mengenai tulisan, gambar, atau kombinasi dari keduanya yang disertakan pada wadah atau kemasan suatu produk dengan cara dimasukkan ke dalam, ditempelkan, atau dicetak. Nah, jadi label ini merupakan satu kesatuan dengan si kemasan atau packaging. Nah, untuk pembuatan label sendiri itu juga harus sesuai dengan syarat-syarat berikut nih. Jadi label itu harus dibuat sedemikian rupa agar label tersebut tidak mudah lepas dari kemasannya, lalu tidak mudah luntur dan juga tidak mudah rusak. Karena kan seperti yang kita tahu, si label ini kan berada di lapisan terluar dari kemasan atau dari produk. Jadi harus dibuat sedemikian rupa agar sesuai dengan syarat-syarat sebelumnya. Dan juga diharapkan label ini juga di apa namanya ditulis atau didesain agar mudah dibaca atau dipahami oleh si konsumennya. Lalu yang kedua, di sini ada tujuan dari label. Nah, tujuan dari label ini yaitu memberikan informasi menyeluruh dan secara utuh dari isi wadah atau kemasan produk. Jadi, seperti yang kita tahu, label ini merupakan sebuah identitas dari sebuah produk. Jadi, dengan adanya label ini dapat memudahkan konsumen untuk mengidentifikasi antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Jadi, misalkan nih, kalau kita pergi ke supermarket untuk satu jenis produk, misalnya apa? Misalnya mie instan. Untuk satu jenis produk mie instan aja itu ada berbagai macam apa ya merek atau berbagai macam produk yang ditawarkan oleh berbagai macam perusahaan. Jadi untuk memudahkan si konsumen nih, untuk memudahkan si konsumen, jadi perusahaan membuat yang namanya label. Jadi perusahaan bisa mencirikan produk mereka, mencirikan antara produk mereka dengan produk si pesaing gitu. Jadi untuk memudahkan konsumen ketika dia melakukan pemilihan dan menentukan sebuah produk. Nah, selain untuk mengidentifikasi nih, untuk memudahkan proses pengidentifikasian produk oleh konsumen, label juga bagian yang penting dari label itu adalah agar konsumen dapat memperoleh produk sesuai apa yang mereka harapkan dan juga sehat serta aman dikonsumsi. Jadi seperti yang kita tahu itu tuh label biasanya terdapat informasi-informasi di dalamnya. Jadi terkait komposisinya, terus juga cara pengkonsumsiannya, cara penggunaannya, lalu kayak ada juga nih kayak biasanya untuk produk-produk makanan ada si perusahaan juga mencantumkan kayak produk-produk yang
bisa menimbulkan alergi gitu. Jadi kayak untuk menginformasikan kepada konsumen, misalnya ternyata di produk mie-nya dia ini ada bahan yang rentan atau bahan yang sensitif terhadap beberapa orang. Misalkan kan ada orang tuh yang alergi terhadap tepung dan lain sebagainya. Jadi biasanya perusahaan itu menginformasikan hal-hal tersebut melalui labelnya ini, melalui label kemasannya ini gitu. Lalu next, di sini ada informasi umum yang biasanya terdapat pada sebuah label. Nah, di sini saya ambil contoh dari produk Indomie. Ini yang secara umumnya aja ya. Karena informasi-informasi pada label ini sangat complicated dan sangat detail untuk di jenis produk tertentu gitu, seperti produk makanan atau produk skincare itu biasanya informasi yang ada di labelnya itu lebih detail gitu. Nah, jadi di sini saya hanya menjelaskan yang secara umumnya aja ya. Jadi yang pertama itu biasanya atau yang seharusnya dalam sebuah label itu terdapat yang pertama nama produk. Di sini Indomie, nama produk Indomie. Jadi nama merek dagang, nama produk itu nama merek dagangnya, Indomie, mie instan gitu. Lalu yang kedua ada lokasi produk. Nah, di lokasi produk ini biasanya juga terdapat kayak perusahaannya, misalkan mie instan Indomie diproduksi oleh PT Indofood bla 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 yang berlokasi di bla 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 gitu. Lalu selain lokasi produk yang ketiga itu ada berat bersih. Jadi biasanya si label ini juga menginformasikan terkait berat bersih dari si produk di dalamnya gitu. Lalu yang keempat ada komposisi. Nah, komposisi di sini harus dijelaskan secara detail ya. Nah, karena saya kan di semester lalu itu saya pernah ikut mengambil mata kuliah nih di salah satu universitas di Unsud nih. Di Unsud saya mengambil matkul itu tentang etika bisnis dan peraturan pangan. Nah, di sana saya mempelajari bahwa ternyata untuk komposisi produk itu harus dijelaskan secara detail. Jadi nggak boleh nih, misalnya nih produk roti. Biasa produk roti di warung-warung itu biasanya komposisinya Indonesia cuman kayak gini, cuman tepung, air, mentega, dan lain sebagainya. Kan biasanya cuman seperti itu ya. Nah, sebenarnya itu nggak boleh, itu melanggar aturan perpanganan gitu. Jadi untuk komposisi ini harus dijelaskan, harus dicantumkan sedetail mungkin. Jadi semua komposisi yang digunakan untuk membuat si produk ini harus dicantumkan di label komposisi ini gitu. Jadi nggak boleh hanya tepung, terigu, mentega, atau hanya komponen utama, lalu sisanya hanya dan sebagainya, ditulis dengan dan sebagainya, itu sebenarnya tidak boleh. Jadi untuk komposisi ini harus diterangkan atau dicantumkan sedetail mungkin gitu. Lalu yang terakhir, informasi yang terdapat pada label itu harus ada keterangan kadaluarsanya. Jadi sehingga si konsumen ini bisa tahu nih batasan penggunaan dari si produknya. Bahkan air mineral saja ada keterangan kadaluarsanya gitu. Lalu next kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai jenis label. Nah, jenis label ini sudah saya kemarin sudah saya beri tugas ya mengenai jenis label ini. Jadi jenis label ini ada 4. Yang pertama ada label produk, yang kedua ada label merek, yang ketiga ada label tingkat, dan yang terakhir ada label deskriptif. Nah, untuk label produk ini pengertiannya yaitu bagian dari pengemasan sebuah produk yang berisi informasi terkait si produknya. Jadi gini, ambil contoh ya. Misalnya produk mie instan. Misalkan produk mie instan yang tadi nih, produk mie instan. Untuk label produknya itu keseluruhannya nih, mulai dari bagian depan sampai bagian belakang ini termasuk label produk. Jadi keseluruhan informasi yang ada di kemasan itu termasuk
ke dalam label produk. Itu merupakan label produk gitu. Jadi informasi-informasi di bagian depan dan belakang sebuah produk itu termasuk ke dalam label produk. Nah, lalu yang kedua itu ada label merek. Nah, label merek ini merupakan nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk. Nah, label ini tidak hanya memuat huruf saja, tapi kadang ada gambarnya, ada logonya, dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk label merek ini bisa lihat di contoh di sini, yaitu nih nama produk nih, label merek Indomie mie instan nih, logonya tuh yang ini, Indomie mie instan. Jadi tidak hanya tulisan Indominya saja, tapi ininya nih secara keseluruhan dari logo Indomie, Indomie mie instan ini termasuk label merek. Kalau tadi label produk itu keseluruhannya nih, bagian sisi depan, sisi belakang itu termasuk label produk. Kalau label merek itu merek dagangnya. Tapi nggak cuma hanya hurufnya saja, tapi kalau ada logo yaitu termasuk label merek juga gitu. Lalu, lalu yang ketiga itu ada label tingkat. Nah, jadi label tingkat ini mengidentifikasi mutu suatu produk dengan huruf, angka, dan sebagainya. Jadi, label tingkat ini bertujuan untuk apa ya? Memberitahu konsumen terkait kualitas dari produk. Biasanya ini untuk produk-produk yang ada label tingkatnya ini produk-produk kayak vitamin, lalu kayak daging-dagingan, misalkan daging sapi grade A gitu, menunjukkan bahwa si dagingnya ini kualitasnya benar-benar kualitas terbaik atau kualitas nomor satu gitu. Lalu yang terakhir ada label deskriptif. Nah, label deskriptif ini merupakan bagian yang berisi informasi lebih lanjut terkait produk. Nah, bisa lihat di contoh nih, di slide sebelumnya, kalau label deskripsi ini contohnya kayak ini nih, kayak komposisinya, lokasi diproduksi, berat bersih, keterangan kadaluarsa, terus juga cara penggunaan, cara pemakaian produk, itu termasuk ke dalam label deskripsi. Oke, lalu yang selanjutnya, nah di label ini juga terdapat yang namanya barcode. Kalau kalian pergi ke supermarket pergi ke supermarket dan melihat produk-produk di sana, pasti semua produk itu memiliki yang namanya barcode. Kan pasti juga sudah terbiasa ya dengan si barcode ini. Jadi apa sih barcode itu? Nah, barcode itu merupakan sejenis kode yang mewakili data atau informasi tertentu. Nah, kode berbentuk batangan balok dan berwarna hitam putih ini mengandung satu kumpulan kombinasi batang yang berlainan ukuran yang disusun sedemikian rupa. Nah, kode tersebut akan dibaca dengan yang namanya barcode reader. Nah, contohnya ini seperti ini yang kalau kalian bisa lihat di sini ada yang namanya barcode ini seperti ini. Jadi, barcode ini kayak balok garis-garis gitu, tapi ukurannya berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang tebal, ada yang tipis gitu. Nah, untuk ketebalan tipisnya itu menyesuaikan dengan kode-kode yang ada. Jadi barcode ini ukurannya memang berbeda-beda gitu. Ukuran tebal tipisnya memang berbeda-beda. Itu untuk menunjukkan bahwa ada kode di dalamnya gitu. Nah, lalu selanjutnya ada komponen sistem barcode. Nah, di komponen sistem barcode ini ada 4 komponen di dalamnya. Yang pertama ini ada yang namanya barcode printer. Nah, barcode printer ini kita butuhkan untuk yang namanya mencetak si barcode-nya. Nah, lalu di komponen yang kedua itu ada label barcode. Nah, label barcode ini bisa lihat di sini digambar yaitu si barcode-nya nih, si balok hitam putihnya nih, itu namanya label barcode. Nah, lalu yang ketiga, komponen ketiga itu ada alat scan. Nah, alat scan ini digunakan untuk memindai atau menerjemahkan balok-balok si label barcode ini. Nah, lalu nantinya setelah di-scan nih di komponen ketiga, kita masuk ke komponen yang keempat. Nantinya setelah dipindai dengan oleh alat scan ini, nantinya ada informasi-informasi yang muncul. Jadi yaitu nanti adanya yang namanya pengolahan data. Jadi nanti setelah di-scan, itu biasanya muncul nih informasi-informasi terkait si produk.
mulai dari deskripsi harga, nama produk, terus kuantitasnya, terus inventarisasi, akunting, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya di sini ada jenis label barcode. Nah, di sini ada tiga nih, ada tiga jenis label barcode. Yang pertama itu ada semi-code. Jadi semi-code ini adalah label barcode dengan karakteristik mempunyai semacam lapisan atau code. Code kan bahasa Indonesianya lapisan. Jadi ada di apa namanya di barcode-nya ini ada lapisan di atasnya gitu. Ada lapisan yang melapisi di atasnya. Nah, lapisan yang melapisinya ini itu berfungsi untuk menutup pori-pori pada kertas stiker agar pada saat mencetak barcode menggunakan printer barcode, unsur karbon ribbon tercetak dengan sempurna. Nah, lapisan si code ini itu menyebabkan label terlihat mengkilat dan lebih tahan lama terhadap cipratan air, seperti kalau di apa namanya produk-produk kayak body lotion atau shampoo itu biasanya perusahaan menggunakan si semi coat ini. Jadi si barcode-nya ini tidak mudah luntur gitu. Lalu yang kedua ada jenis yang namanya vellum TTL. Vellum TTL ini adalah label barcode dengan karakteristik yang tidak disertai lapisan pada paling atas dari stiker. Jadi cuman hanya kertas stiker biasa tanpa dilapisi. Nah, karena nggak dilapisi coat di atasnya, si hasil cetak ini tuh tidak sekuat si semi coat. Maaf salah maksudnya si apa namanya hasil vellum TTL ini mudah rusak gitu karena tidak dilapisi di atasnya. Jadi barcode-nya ini mudah cepat hilang gitu. Barcode yang hitam putih itu cepat hilang. Tapi perekatannya lebih rekat si vellum TTL. Cuma dia emang bahannya itu karena tidak dilapisi jadi mudah sobek dan juga mudah rusak atau mudah hilang nih si si barcode-nya. Lalu yang terakhir ada yang namanya barcode UFO. Nah, barcode UFO ini adalah label barcode dengan karakteristik tahan air, tahan panas, dan anti sobek. Nah, label UFO ini cocok digunakan untuk produk-produk penggunaan di luar ruangan. Jadi produk-produk yang berpapasan langsung dengan terik sinar matahari, air hujan, dan udara terbuka. Jadi barcode UFO ini kayak barcode yang paling kuat gitu. Jadi kayak mau kena sinar matahari, mau kena hujan tuh kayak si barcode-nya ini nggak bakal luntur, nggak bakal hilang, nggak bakal sobek gitu. Udah sih untuk jenis label barcode itu ada 3 ya, ada semi-code, vellum TTL, dan UFO. Nah, lalu yang selanjutnya di sini ada keuntungan sistem barcode. Yang pertama ini ada akurasi. Nah, akurasi di sini maksudnya dalam bercoding ini bisa meningkatkan dalam menggunakan barcode, ini bisa meningkatkan akurasi dengan mengurangi kesalahan manusia dari pemasukan data secara manual atau item yang salah baca dan salah label. Lalu yang kedua itu barcode ini memberikan kemudahan pemakaian. Jadi karena barcode ini kan sudah terintegrasi atau sudah apa ya, terhubung dengan yang namanya hardware atau software, jadi bisa memaksimalkan proses otomisasi pengumpulan data. Nah, tentunya hal tersebut akan memudahkan dalam membuat inventarisasi akurat dengan sistem barcode daripada secara manual gitu. Lalu yang ketiga itu ada keseragaman pengumpulan data. Jadi barcode ini kan ada berbagai macam, ada barcode batang, ada barcode QR, dan lain sebagainya. Tapi walaupun barcode-nya ini ada banyak, si barcode ini tetap mempunyai standarisasi di dalamnya. Jadi bisa terbaca oleh berbagai alat scan. Jadi hasil yang munculnya itu merupakan hasil secara umum. Jadi walaupun si barcode-nya macamnya beda atau jenisnya beda, hasil yang keluar akan sama aja gitu. Lalu yang keempat ada feedback.
Jadi feedback di sini maksudnya barcode ini menawarkan feedback yang tepat waktu. Jadi begitu muncul dan bisa jadi barcode ini kayak bisa muncul dan bisa diterima dengan cepat dan juga memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang cepat berdasarkan informasi yang terbaru. Lalu yang ke berapa? Yang kelima yaitu keuntungannya meningkatkan produktivitas. Jadi si barcode ini membuat aktivitas operasional dalam bisnis menjadi lebih singkat. Jadi bisa kita ambil contoh kayak bayangin aja ketika si kasir harus menghitung barang belanjaan konsumen secara manual. Itu beresiko banget kan ya, apalagi kalau supermarketnya lagi ngantri atau minimarketnya lagi ngantri, bisa menimbulkan apa ya, bisa menimbulkan kesalahan-kesalahan manusia gitu, kayak salah input angka dan lain sebagainya. Tentu itu kan kalau si kasir melakukan kesalahan-kesalahan seperti salah menginput angka aja, beda satu angka aja itu bisa berubah gitu hasilnya, bisa menimbulkan hasil yang berbeda. Jadi dengan adanya si barcode ini bisa meningkatkan produktivitas dari sebuah bisnis. Dan yang terakhir, keuntungannya yaitu meningkatkan profit. Jadi maksudnya meningkatkan efisiensi yang diberikan barcode memungkinkan si perusahaan ini menghemat biaya dan yang terpenting meningkatkan profit bisnisnya gitu. Jadi dalam sebuah minimarket itu nggak perlu ada banyak karyawan karena dengan adanya sistem barcode misalkan 4 karyawan aja cukup karena kan cepet gitu dalam tinggal tinggal ngetap tinggal nge-scan barcode langsung muncul di laptop. Nah, kalau di malah kalau di Korea itu ada minimarket 24 jam nih, minimarket 24 jam. Nah, tapi ketika ketika nggak tahu ya, pokoknya dari tengah malam kayak dari jam 12 ke atas itu, si toko itu bener-bener nggak ada penjaganya, nggak ada pramuniaga yang menjaga si toko. Jadi bener-bener bener-bener self service gitu. Si konsumennya ngambil barang sendiri, terus nge-scan barcode sendiri. Jadi kalau di Korea itu kalau minimarket yang 24 jamnya itu ada yang bener-bener self service. Kayak di negara-negara maju banyak sih, cuma saya contohnya yang di Korea aja ya. Di Korea itu ada yang benar-benar minimarketnya self service yang si konsumen mulai dari proses ngambil barang, terus nyeken, ngembaliin, itu enggak ngembaliin sih kalau di Korea itu mereka udah kayak 90% pakai yang namanya kartu, udah cashless di sana tuh. Jadi kayak udah lebih mudah sih. Nah, di Indonesia mungkin ada beberapa ya yang seperti itu, tapi jarang, lumayan jarang. Nah, jadi kayak gitu. Jadi barcode ini kayak memberikan kemudahan nih bagi para para yang menganut para orang-orang yang menggeluti bisnis bisnis retail gitu. Jadi sistem barcode ini memudahkan mereka dan juga bisa meminimalkan pengeluaran mereka gitu. Oke, mungkin untuk materi pelabelan produk cukup sekian. Untuk yang selanjutnya mengenai pembahasan yang ketiga akan dibahas di pertemuan berikutnya. Jika ada yang masih kurang paham atau mau bertanya lebih lanjut terkait pelabelan produk, bisa japri ke saya atau chat PC ke saya atau nanya di grup juga boleh. Jadi jangan sungkan, feel free to chat saya kalau emang kalian ada yang masih belum paham. Oke, sekian pembahasan pelabelan produk pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.